Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Ibu Guru. Dan apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Pelajaran kita hari ini sudah masuk ke tema 2 dengan judul Selalu Berhemat Energi. Subtema yang akan Bu Guru bahas adalah subtema 1, yaitu sumber energi. Adapun materi yang akan kita pelajari di subtema 1 adalah sumber energi, yaitu tentang macam-macam sumber energi dan manfaatnya. Kedua, sumber daya alam, yaitu jenis-jenis sumber daya alam dalam pemanfaatannya. Kita wajib mempelajari materi-materi ini agar kita mengerti tentang berbagai sumber energi dan sumber daya alam, serta kita akan semakin bijak dalam menggunakan sumber-sumber energi dan sumber daya alam. Sumber energi. Sumber energi adalah semua yang dapat menghasilkan energi. Macam-macam dari sumber energi adalah 1. Energi matahari, kedua, energi angin, ketiga, energi air, 4. Energi listrik, dan kelima, minyak bumi. Matahari. Matahari menghasilkan energi panas dan energi cahaya. Matahari adalah sumber energi yang terbesar di bumi. Hal ini dikarenakan matahari merupakan sumber utama kehidupan bagi makhluk hidup. Beberapa manfaat dari matahari yaitu: manfaat pertama, matahari membantu proses fotosintesis. Fotosintesis yaitu proses pembuatan makanan pada tumbuhan. Matahari mengubah karbon dioksida menjadi oksigen yang dihasilkan tumbuhan dan digunakan oleh manusia dan hewan untuk bernapas. Manfaat kedua, matahari membantu proses pengeringan pada benda basah, seperti pada jemuran pakaian, menguapkan air laut sehingga menjadi butiran garam yang akhirnya dikeringkan, mengeringkan gabah petani, dan juga mengeringkan ikan asin oleh para nelayan. Manfaat ketiga, matahari juga bermanfaat untuk menghangatkan tubuh. Selain manusia, ada juga beberapa hewan yang membutuhkan panasnya matahari untuk menghangatkan tubuh-tubuh mereka. Manfaat keempat, karena matahari merupakan sumber energi yang menghasilkan panas dan cahaya, maka manfaat selanjutnya matahari sebagai penerang alami. Bumi akan gelap tanpa adanya cahaya matahari. Sumber energi selanjutnya yaitu angin. Angin merupakan udara yang bergerak. Angin dapat dipakai untuk melakukan berbagai aktivitas sehari-hari. Beberapa manfaat dari angin yaitu: 1. Membantu proses penyerbukan pada tanaman, yaitu saat angin meniup serbuk sari sehingga terlepas dari tangkainya sehingga ia dapat masuk ke dalam kepala putik. Manfaat kedua dari angin yaitu membantu mengeringkan pakaian. Selain matahari, angin juga dapat mengeringkan benda-benda basah. Manfaat yang ketiga dari angin yaitu membantu nelayan menggerakkan perahu layar di tengah lautan guna mencari ikan. Manfaat keempat dari angin yaitu membantu menggerakkan kincir angin yang digunakan untuk sumber energi listrik. Angin menggerakkan baling-baling kemudian menghasilkan listrik. Manfaat kelima, mampu menerbangkan layang-layang ke udara atau juga bagi pemain yang sedang bermain para layang. Angin dapat membantu layang-layang bergerak tinggi. Manfaat yang keenam yaitu memberikan hawa sejuk. Apabila kita merasa sangat panas, angin membantu kita menjadi sangat sejuk dan dingin. Sumber energi selanjutnya yaitu air. Air merupakan sumber energi bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup yang ada di muka bumi. Beberapa manfaat dari air yaitu: 1. Membantu mengairi sawah dengan memakai bendungan atau irigasi yang menampung air sehingga dapat mengairi sawah-sawah. Manfaat yang kedua yaitu memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti mencuci, mandi, atau aktivitas lainnya yang menggunakan air. Manfaat yang ketiga yaitu sumber air minum bagi makhluk hidup. Tidak hanya manusia, hewan dan tanaman pun memerlukan air untuk berkembang biak atau tumbuh. Tanaman akan kering dan mati apabila tidak disiram oleh air. Manfaat selanjutnya yaitu dapat juga dijadikan tempat rekreasi atau wisata. Contohnya seperti arung jeram, kolam
kolam renang, serta akuarium. Manfaat dari sumber energi air selanjutnya yaitu sebagai sumber energi listrik, yaitu dengan cara mengalirkan air ke tempat pembangkit listrik tenaga air atau disebut dengan PLTA. Sumber energi lainnya yaitu sumber energi listrik. Sumber energi listrik sering kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan adanya energi listrik, kita dapat melakukan aktivitas sehari-hari. Beberapa manfaat dari listrik yaitu: 1. Sebagai penerang. Listrik yang dialirkan ke lampu akan menyebabkan lampu menyala dan menerangi aktivitas kita di tempat gelap atau pada saat malam hari. Manfaat selanjutnya yaitu membantu aktivitas sehari-hari seperti menonton televisi, mendengarkan radio, membuat nasi, atau bahkan membuat air panas yang menggunakan alat yang dialiri oleh listrik. Manfaat selanjutnya dari energi listrik yaitu kita dapat menyetrika. Dengan cara setrikaan dialiri listrik sehingga menghasilkan panas pada setrikaan. Manfaat selanjutnya adalah untuk mencuci. Listrik juga digunakan aktivitas mencuci, yaitu apabila kita mencuci menggunakan alat yang dihubungkan atau disambungkan dengan listrik. Selain itu, manfaat dari energi listrik yaitu sebagai alat transportasi yang menggunakan listrik. Era modern saat ini banyak transportasi yang menggunakan listrik seperti kereta listrik, mobil listrik, dan lain-lain. Sumber energi selanjutnya adalah minyak bumi. Minyak bumi berasal dari hewan dan jasad renik yang telah mati berjuta-juta tahun dan tertimbun di dalam lapisan tanah. Beberapa hasil dari minyak bumi yaitu minyak tanah, bensin, solar, atau aspal. Dari hasil minyak bumi ini ada banyak manfaatnya, antara lain yaitu sebagai bahan bakar yang digunakan untuk transportasi. Ada juga manfaat lainnya dari hasil minyak bumi yaitu salah satu bahan utama pada bidang konstruksi. Dan juga ada juga sebagai pelumas mesin pada industri atau pada pabrik-pabrik. Materi selanjutnya yaitu tentang sumber daya alam. Jenis-jenis sumber daya alam dan pemanfaatannya. Sumber daya alam adalah segala sesuatu dari alam yang dapat digunakan untuk kehidupan manusia. Sumber daya alam dapat berasal dari makhluk hidup atau benda mati. Sumber daya alam tersebut yaitu sumber daya alam hayati, yaitu sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Contohnya adalah tanaman, hewan, hasil pertanian dan peternakan merupakan contoh sumber daya alam hayati. Kemudian sumber daya alam non hayati, yaitu sumber daya alam yang berasal dari benda mati. Contohnya adalah matahari, air, angin, dan hasil tambang. Sumber daya alam non hayati dapat dimanfaatkan secara terus-menerus. Pemanfaatan dari sumber daya alam yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. Ada dua pemanfaatan dari sumber daya alam, yaitu 1. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat dihasilkan kembali, yaitu contohnya seperti pertanian, peternakan. Pemanfaatan sumber daya alam yang dapat diperbaharui ketika telah habis, kita dapat menanam ulang atau membuat bibit-bibitnya untuk menghasilkan sesuatu yang dapat kita pakai kembali, seperti tanaman yang ditanam ulang melalui bibit-bibit yang sudah kita buat sebelumnya, atau hewan yang diternak atau dibiarkan untuk menghasilkan bibit-bibit ternak selanjutnya. Yang kedua adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah sumber alam yang terbatas jumlahnya. Jika dipakai terus-menerus akan habis. Contohnya minyak bumi, gas bumi, atau batu bara.
pemanfaatan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, kita harus menunggu bertahun-tahun agar sumber daya alam itu ada kembali dan dapat kita pakai. Seperti minyak bumi yang berasal dari fosil makhluk hidup yang memerlukan waktu berjuta-juta tahun untuk menjadi minyak bumi. Itulah materi hari ini tentang sumber energi. Semoga dengan materi hari ini kita dapat menambah wawasan dan pengetahuan agar kita dapat menggunakan sumber energi atau sumber daya alam dengan baik dan benar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.